Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Handayana, NIM 22059100 dari Prodi Manajemen NK. Baiklah, saya di sini akan membuat sebuah video storytelling untuk memenuhi tugas akuntansi. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang aturan pengkreditan dan pendebitan dalam akuntansi. Seseorang yang ingin belajar akuntansi yang harus bisa menguasai debit kredit, karena debit kredit ini hal pertama yang harus dikuasai oleh seorang akuntan agar bisa membuat transaksi-transaksi pencatatan dalam akuntansi. Makanya hal debit kredit ini sangat penting dalam akuntansi dan kita harus bisa menguasainya sebagai seorang akuntan untuk bisa nanti kedepannya membuat penjurnalan dan buku besar dan lain-lainnya. Kita langsung aja masuk. Yang pertama, apa sih debit itu? Debit berarti mencatat penambahan akun harta dan beban, pengurangan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Sedangkan kredit berarti mencatat pengurangan akun harta dan beban, juga penambahan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Baiklah, selanjutnya debit itu di mana sih posisinya, atau di mana sih kalau dalam pencatatan akuntansi? Yang pertama, debit itu posisinya berada di sebelah kiri, sedangkan kredit itu berada di sebelah kanan. Contohnya, apabila harta atau benda bertambah, maka kita mencatatnya di sisi debit. Kalau transaksinya pengurangan, maka kita mencatatnya di sebelah kredit. Selanjutnya, kewajiban seperti kewajiban, ekuitas, dan pendapatan jika bertambah maka kita mencatatnya di sisi kredit, sedangkan kalau berkurang kita mencatatnya di sisi modal menambah pendapatan, maka kita mencatatnya di sisi kredit. Baiklah, saya akan menjelaskannya untuk lebih mudah memahaminya. Di mana sih posisi debit dan kredit ini? Yang pertama, aturan perdebitan ini yang pertama, harta atau aktiva buat debit sebelah kiri dan sebelah kanan kita buat kredit. Kalau harta bertambah maka kita buatnya di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya, hutang, debit, kredit. Kalau hutang berkurang kita mencatatnya di debit, kalau bertambah di kredit. Oke, selanjutnya modal, debit, kredit. Kalau modal berkurang kita mencatatnya di debit, kalau bertambah di kredit. Lalu pendapatan, kalau bertambah kita mencatatnya di kredit, kalau berkurang di debit. Lalu beban, kalau bertambah kita mencatatnya di debit, kalau berkurang di kredit. Selanjutnya, prive, debit, kredit. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Itulah penjelasan agar lebih mudah memahaminya dan mengingatnya. Kalau harta berkurang di kredit, tambah di debit. Nih, 5 ini harus kita ingat dan kita. Baiklah, setelah debit kredit tadi kita sudah memahaminya, selanjutnya yaitu saldo normal. Apa sih saldo normal itu? Saldo normal dalam akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya dalam bagan akun. Apakah saldo normal itu termasuk debit atau kredit? Kalau debit berada di sisi kiri dan kalau kredit berada di sisi kanan. Baiklah, saya akan menjelaskannya dalam bentuk tabel. Di sini saya sudah memberikan tabelnya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu jenis akunnya. Ada akun harta,
utang, modal, pendapatan, biaya, atau beban. Setelah ikut ini, selanjutnya kita mengetahui saldo normalnya. Kalau harta normalnya, kalau hutang saldo normalnya kredit, modal saldo normalnya kredit, pendapatan saldo normalnya kredit, biaya atau beban saldo normalnya debit. Setelah kita mengetahui saldo normalnya ini, maka selanjutnya dalam suatu pencatatan akuntansi akan timbul transaksi-transaksi. Dalam transaksi tersebut akan timbul pengurangan, penambahan dalam suatu pencatatan akuntansi yang dimana nanti akan mengubah saldo normalnya. Oke, jika harta mengalami penambahan maka di pengurangan di kredit. Kalau utang bertambah di kredit. Kalau utang berkurang di debit. Kalau modal bertambah di kredit. Kalau modal berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Biaya bertambah di debit, berkurang di kredit. Terus seterusnya. Tips untuk cara cepat untuk kita mengetahuinya yaitu kalau selama ada penambahan berarti itu sama dengan saldo normalnya, itu ini debit sama kan sama saldo normalnya debit juga. Tapi jika ada pengurangan maka itu adalah kebalikan dari saldo normalnya. Nih debit kan berarti kebalikannya kredit, ini pun kredit berarti kebalikannya debit. Atau menggunakan 5 jari kita ini. Pertama kita harta, utang, modal, pendapatan, biaya atau beban. H utang, H harta, U utang, M modal, P pendapatan, B biaya. 5 jari ini kita tekuk 3 dan tinggal harta dan biaya. Ya, harta dan biaya ini termasuk debit, sedangkan 3 ini termasuk dalam kredit. Itu merupakan salah satu tips untuk mengingat saldo normal. Baiklah, setelah kita mengetahui saldo normal, pengkredit atau orang pengkreditan dan pengdebitan, terus gimana cara cepat tips agar kita tahu saldo normal dan mudah mengingatnya. Kita kan selanjutnya fungsi saldo normal ini. Fungsi saldo normal ini apa sih? Yang pertama, sebagai aturan pencatatan dalam akuntansi. Yang kedua, penentu antara saldo debit dan kredit. Tiga, mekanisme antara debit. Yang keempat, pengelompokan akun real. Yang kelima, pengelompokan akun normal. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih bedanya perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memperoleh laba atau keuntungannya dengan menjual jasa atau pelayanan kepada konsumen. Jadi proses bisnis ini seperti menjual keahliannya sendiri kan, tidak melibatkan persediaan. Di sini dia hanya murni keahlian dari dirinya sendiri yang mereka perjualkan, lalu mereka mendapat keuntungan jasa keahliannya seperti konsultan atau jasa laundry atau jasa-jasa lainnya. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang menjual produknya secara langsung kepada konsumen tanpa mengubah bentuknya atau wujudnya sama sekali. Berarti perusahaan dagang ini dia tuh membeli sebuah produk lalu menjualnya lagi kepada konsumen, tapi dia tidak mengubah bentuk produk ini atau barang ini sama sekali. Jadi di situ kan sudah terlihat perbedaannya. Kalau jasa dia memperjualkan keahliannya sendiri, sedangkan dagang mereka membeli barang kepada orang lain lalu menjualnya. Dari segi transaksi, kalau jasa tidak memiliki persediaan, sedangkan dagang memiliki persediaan. Dalam pencatatan akunnya pun berbeda. Kalau jasa, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Sedangkan kalau dagang cuma harta, utang, modal, penjualan, pembelian, beban, dan pendapatan. Itulah perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya syarat jual beli. Apa itu syarat jual beli? Syarat jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk membayar barang-barang yang
diperjualbelikan. Dengan demikian, batas antara pembelian tunai dan pembelian kredit menjadi jelas. Makanya harus ada syarat pembelian, karena itu merupakan perjanjian. Untuk pembeli harus bertanggung jawab atau biaya pengirimannya dari gudang penjual ke gudang sendiri. Selanjutnya potongan harga. Potongan harga merupakan potongan yang diberikan jika pembayaran lebih cepat dari jangka waktu yang diberikan oleh penjual atau pembeli kredit. Terus ada juga potongan perdagangan. Itu cara penjualannya, potongan akan lebih besar jika pembayarannya secara tunai. Jadi kalau kita melakukan pembayaran secara tunai, maka potongannya atau diskonnya akan lebih besar. Oke, contohnya yaitu dalam potongan tunai, misalnya dibuat di akun itu 3/10 N/60. Artinya diberikan potongan sebesar 3% harga barang jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari. Tapi kalau dalam jangka 60 hari kredit juga bisa. Oke, selanjutnya itu sistem periodik dan perpetual. Sistem periodik yaitu sistem pencatatan yang dilakukan di mana dalam penentuan persediaannya melalui perhitungan secara fisik atau physical accounting yang lazim dilakukan pada akhir periode. Sedangkan kalau sistem perpetual itu sistem pencatatan atau pembelian dan penjualan barang yang terjadi ke dalam akun persediaan setiap waktu. Jadi perbedaannya, kalau sistem periode itu di akhir periode, sedangkan kalau perpetual itu setiap waktu dicatat. Oke, selanjutnya kita membahas penjurnalan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang hold this. Oke, lapangan golf. Yang pertama, kemarin tanggal 1 Holdis menginvestasikan uang tunainya 20.000 ke dalam bisnis. Di sini perintahnya itu kan adalah jurnal untuk transaksi bulan Maret tersebut berdasarkan akun-akun ini, ada kas, asuransi dibayar di muka, tanah, bangunan. Makanya sudah saya buatkan tabelnya seperti ini. Tinggal kita sesuaikan. Pertama apa? Yang dibuat pertama, Holdis menginvestasikan uang tunai, berarti kasnya bertambah di debit, modal miliknya berkurang di kredit 20.000. Yang ketiga, membeli rembolen seharga 15.000 tunai. Harga tersebut terdiri dari tanah 12.000, gudang 2.000 dan peralatan 1.000 buat satu entry majemuk. Berarti tanah, bangunan, peralatan itu termasuk dalam bertambahnya debit, sedangkan kas berkurang 15.000. Selanjutnya, membayar biaya iklan sebesar 9.000. Bayar iklan sebesar 9.000, maka di sini kita catat 9.000. Lalu membayar tunai 6.000 untuk posisi asuransi 1 tahun. Ini tunai asuransi, debitnya 6.000, kasnya berkurang di kredit. Lalu beli chrome glove dan perlengkapan lainnya seharga 1.050. Nih, peralatan dan hutangnya berkurang, bertambah di kredit. Lalu kas 18, dia menerima uang tunai, berarti termasuk dalam kas 1.100. Itu pendapatannya 1.100. Terus menarik uang tunai. Selanjutnya menjual seharga 10.000 per buku. Setiap buku berisi 4 cakupan. Dia menjual 150 buku, per bukunya 10.000, makanya 1.500. Selanjutnya menarik uang tunai 8.000 penggunaan pribadi. Dia menarik, berarti pendapatannya bertambah 8.000, kasnya berkurang 8.000. Lalu solaris beban gaji dan upah. Dia membayar gaji sebesar 250, berarti bertambah ini kasnya berkurang. Tuh, membayar penuh Stephen Company 1.050, maka dia debitnya bertambah, kasnya berkurang. Terus menerima uang tunai. Kalau dia menerima uang tunai tuh kasnya bertambah, pendapatannya berkurang. Itulah jurnalnya yang telah disesuaikan berdasarkan transaksi ini. Baiklah, sekian storytelling yang saya buat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.